Yang pertama ada langkah-langkah pengembangan perencanaan pembelajaran PAUD. Menjelaskan, dalam dunia pendidikan, keberhasilan proses pembelajaran yang bergantung pada perencanaan dan pelaksanaan yang tepat, agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan secara maksimal. Dan diperlukan sejumlah langkah yang harus diambil oleh pendidik. Langkah-langkah tersebut mencangkup analisis kebutuhan siswa, perumusan tujuan pembelajaran, pemilihan bahan materi yang tepat, dan serta menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Berikut penjelasan lengkap mengenai langkah-langkah penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, antara lain. Yang pertama, ada analisis kebutuhan dan karakteristik siswa, yaitu menganalisis karakteristik dan keperluan pelajar adalah langkah yang sangat signifikan. Dukungan kepada guru atau pendidik sangat penting dalam meningkatkan efektivitas mengajar dan proses pembelajaran, membangun pemahaman yang mendalam tentang siswa, menciptakan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan setiap individu. Yang kedua, ada merumuskan tujuan pembelajaran, yaitu membuat target pembelajaran adalah langkah yang sangat penting dalam usaha meningkatkan desain pembelajaran. Fokusnya adalah mengarahkan perilaku yang diharapkan dari pelajar setelah terlibat dalam sesi pembelajaran khusus. Dalam sesi pembelajaran khusus ada 3 elemen utama yang menjadi hukum pembelajaran, yaitu kognitif, adjektif, dan psikomotorik. Yang pertama, kognitif. Aspek ini berkaitan dengan aspek intelektual peserta didik. Hal ini dilakukan dengan memfasilitasi penguasaan pengetahuan peserta didik. Yang kedua, adjektif berhubungan dengan sikap, perasaan, emosi, dan apresiasi seorang terhadap sesuatu. Yang ketiga, psikomotorik menggambarkan kemampuan keterampilan yang dimiliki seseorang yang dapat diamati melalui performa atau tunjuk kerjanya. Yang selanjutnya, yang ketiga, merumuskan bahan materi yang mendukung tujuan pembelajaran. Bahan materi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah buku, buku teks, modul, buku ajar, dan sejenisnya. Yang keempat, menentukan metode yang sesuai. Metode pembelajaran adalah teknik yang digunakan oleh pendidik untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik selama pelajaran, baik dengan memberikan informasi atau mendorong keterlibatan. Metode pembelajaran berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang efektif. Tujuan perencanaan pembelajaran di PAUD adalah sebagai panduan agar proses pembelajaran berjalan secara terarah, terstruktur, dan selaras dengan perkembangan anak usia dini. Nah, di sini bukan sekedar dokumen formal. Nah, tujuan ini dapat memandu guru dalam menentukan arah dan fokus pembelajaran, dapat menjamin keterpaduan antara materi, metode, dan penilaian, serta mempermudah evaluasi sekaligus dapat meningkatkan motivasi anak. Dengan tujuan yang jelas, guru dapat menyesuaikan strategi, memantau perkembangan anak, dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, ada beberapa tujuan penting, yaitu yang pertama ada menjamin pembelajaran tidak berjalan secara asal-asalan, melainkan bisa secara sistematis dan fokus pada hasil yang ingin dicapai. Yang kedua ada mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak secara holistik. Ada fisik motorik, sosial emosional, kognitif, bahasa, agama, dan moral. Kemudian di sini juga berfungsi sebagai tolak ukur penilaian, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kontrol dan koreksi pembelajaran. Kemudian ada menyesuaikan perencanaan dengan kebutuhan anak dari tahap perkembangan, kurikulum, serta prinsip pembelajaran yang bermakna. Dan juga dapat membantu membentuk kepribadian dan kecerdasan anak sejak dini untuk masa depan. Jadi, di sini perencanaan pembelajaran yang baik bukan hanya untuk menargetkan hasil, tetapi juga dapat memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan dengan perkembangan anak usia dini.
Baik, yang selanjutnya dalam pendidikan anak usia dini, guru perlu menyiapkan rencana pembelajaran agar kegiatan belajar menjadi terarah dan sesuai dengan perkembangan anak. Nah, di dalam rencana ini dituangkan dalam dokumen resmi yang menjadi pedoman guru, yang berisi mencakup tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan, metode, kegiatan, media yang akan digunakan, serta cara menilai perkembangan anak. Nah, di dalam dokumen ini juga penting karena dapat membantu guru mengajar agar tidak asal-asalan tetapi mengikuti tujuan yang jelas dan terukur. Nah, selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai alat koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan pihak lain agar proses belajar menjadi berjalan dan sistematis. Nah, di dalam perencanaan pembelajaran PAUD dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama itu ada program semester yang berlaku untuk 6 bulan dan memuat tema, subtema, alokasi waktu, serta kompetensi apa saja yang ingin dicapai anak. Yang kedua ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan, yaitu turunan dari program semester yang lebih rinci untuk kegiatan selama 1 minggu. Kemudian yang ketiga ada Rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH di sini yang paling detail karena berisi urutan kegiatan belajar dalam sehari mulai dari pembukaan, kegiatan inti dan juga penutup. Dokumen rencana pembelajaran PAUD. Dalam RPPH biasanya tertulis identitas kegiatan yaitu seperti tema, waktu, dan kelompok usia. Tujuan pembelajaran, materi, urutan kegiatan media atau alat yang dipakai, serta strategi penelitian. Penilaian dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui observasi, catatan anekdot, portofolio, atau karya anak. Dokumen rencana pembelajaran memberi banyak manfaat. Guru bisa menyesuaikan kegiatan dengan kemampuan sang anak, melakukan evaluasi apakah tujuannya sudah tercapai atau belum, serta mengetahui bagaimana yang perlu diperbaiki. Dokumen ini juga menjadi bukti administrasi yang baik dipertanggungjawabkan kepada kepala sekolah, pengawas, ataupun orang tua. Saat ini penyusunan rencana pembelajaran PAUD sudah mengikuti kurikulum Merdeka, yaitu berfokus pada pembelajaran berbasis tema, berpusat pada anak, menyenangkan, serta mengembangkan profil pelajar Pancasila. Guru diberi keleluasan menyesuaikan kegiatan sesuai kondisi anak di kelas, sehingga anak dapat belajar sambil bermain, bereksplorasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Di kesimpulan ini, dokumen rencana pembelajaran PAUD adalah alat yang paling penting yang wajib dikuasai oleh guru. Dengan rencana yang baik, lengkap, dan fleksibel, anak-anak akan lebih mudah mencapai tujuan pendidikan, yaitu tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, berkarakter, serta mampu berinteraksi dengan lingkungan sosial secara positif. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan rencana pembelajaran di PAUD umumnya meliputi tahap berikut. Yang pertama, menetapkan identitas program, termasuk nama satuan PAUD, semester, tema, subtema, dan kelompok usia anak. Yang kedua yaitu menurunkan kompetensi dasar dari program semester sebagai dasar penyusun materi pembelajaran. Yang ketiga, menyusun materi pembelajaran yang relevan dan sesuai dengan KD serta karakteristik pengembangan anak. Yang keempat, menentukan indikator pencapaian kompetensi yang spesifik, struktur, dan sesuai perkembangan anak. Yang kelima, menyusun kegiatan pembelajaran harian atau RPPH yang berpusat pada anak dengan kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. Yang keenam yaitu memilih metode pembelajaran yang sesuai, termasuk pembelajaran tematik dan cara berpikir saintifik. Yang ketujuh, menyiapkan alat dan bahan pembelajaran yang mendukung kegiatan serta memanfaatkan lingkungan sekitar. Yang kedelapan, menyusun rencana penilaian untuk mengukur pencapaian kompetensi anak melalui observasi, wawancara, dan karya anak.
Yang kesembilan, melakukan fleksibilitas dan penyesuaian rencana pembelajaran sesuai kebutuhan dan minat anak saat pelaksanaan. Baik, selanjutnya yaitu fungsi dan jenis dokumen rencana pembelajaran di PAUD. Nah, kita bahas fungsi terlebih dahulu. Yang pertama ada sebagai pedoman guru. Jadi, di dokumen ini menjadi acuan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran agar tidak berlangsung secara spontan, tetapi terarah sesuai tujuan. Yang kedua ada menjamin konsistensi. Nah, di dokumen ini memastikan bahwa tujuan, metode, materi, media, dan penilaian saling terintegrasi sehingga pembelajaran lebih sistematis. Nah, ketiga ada alat evaluasi. Nah, di dalam alat evaluasi ini, guru dapat menggunakan dokumen dasar menilai keberhasilan capaian pembelajaran anak sesuai standar. Yang keempat ada dokumen administratif. Nah, di dokumen administratif ini menjadi bukti tertulis bahwa lembaga PAUD menjalankan pembelajaran sesuai kurikulum nasional. Yang terakhir atau yang kelima ada kontrol mutu. Di dalam kontrol mutu ini, kepala sekolah atau pengawas dapat menilai kualitas perencanaan guru melalui dokumen ini. Selanjutnya kita bahas tentang jenis dokumen rencana pembelajaran di PAUD. Yang pertama ada program tahunan atau PROTA. Nah, di dalam program tahunan ini berisi rencana kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Nah, di dalam 1 tahun ajaran ini memuat tema besar yang akan dipelajari oleh anak. Yang kedua, ada program semester atau PROMES, yaitu rencana pembelajaran untuk 6 bulan sekali. Nah, di dalam program semester ini lebih rinci daripada PROTA atau program tahunan tadi, yaitu karena sudah membagi kegiatan tiap semesternya. Yang ketiga ada rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau disingkat dengan RPPM. Di dalam RPPM ini menjabarkan kegiatan pembelajaran per minggu sesuai tema atau subtema yang sudah ditetapkan. Yang terakhir atau yang keempat ada rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau disingkat oleh RPPH. Nah, di dalam RPPH ini dokumen paling operasional yang merinci kegiatan sehari penuh. Di dalam kegiatan tersebut mulai dari pembukaan, kegiatan inti, hingga sampai penutup. Selanjutnya yaitu komponen dan karakteristik dokumen rencana pembelajaran di PAUD. Kita bahas tentang komponen terlebih dahulu. Yang pertama ada identitas kegiatan. Jadi di dalam identitas kegiatan ini mencakup tema, subtema, kelompok usia, hari, ataupun tanggal. Yang kedua ada tujuan pembelajaran. Nah, dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran di PAUD. Yang ketiga ada materi atau fokus perkembangan. Misalnya kita mengenalkan angka, huruf, warna, atau sikap sosial. Yang keempat ada kegiatan pembelajaran. Di dalam kegiatan pembelajaran ini terdiri dari pembukaan, inti, dan penutup yang dikemas menyenangkan. Yang kelima ada media dan sumber belajar. Jadi di dalam media dan sumber belajar ini berupa alat permainan, terus seperti buku, benda nyata, atau lingkungan sekitar. Yang keenam ada penilaian. Jadi kita cara mengamati perkembangan anak itu melalui penilaian anekdot, checklist, ataupun portofolio, ataupun observasi. Nah, yang terakhir ada refleksi guru. Jadi di dalam refleksi guru ini adalah catatan setelah pelaksanaan untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya kita bahas tentang karakteristik. Jadi di dalam karakteristik yang pertama ada sederhana dan praktis. Jadi mudah dipahami dan tidak terlalu panjang ataupun rumit. Yang kedua ada fleksibel. Nah, dapat dilaksanakan atau disesuaikan dengan kondisi nyata di kelas. Yang ketiga ada kontekstual. Nah, di kontekstual ini memanfaatkan lingkungan sekitar anak ataupun menggunakan contoh atau media dari lingkungan anak. Terus selanjutnya yaitu berpusat pada anak. Di dalam berpusat pada anak ini menekankan pengalaman belajar anak, bukan pada target akademik semata. Jadi kita fokusnya
ke pengalaman belajar anak. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu integratif. Nah, di dalam integratif ini mengaitkan berbagai aspek perkembangan anak.